baik, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kembali kami Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami telah menaikkan puji-pujian kepadamu Tuhan. Biar puji-pujian yang kami naikkan itu boleh menyukakan hati Tuhan. Dan berkati setiap kami yang telah melayani ya Tuhan, yang membawa pujian maupun juga bermain musik Tuhan. Dan setiap jemaat-Mu ya Tuhan, di mana kami boleh menaikkan pujian kepadamu. Dan saat ini kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan untuk mengubahkan kehidupan kami, mengubah cara pandang kami, sehingga kami tahu kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa ucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silahkan saudara. Shalom. Ya, baik, kita akan dengar firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu tema kaya di hadapan Allah. Ya, saudara, di dalam kita akan membuka dalam Lukas pasal yang ke-12. Lukas pasal yang ke-12. Temanya adalah kaya di hadapan Allah. Lukas pasal yang ke-12. Kita akan baca di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Ya. Saya baca ayat 13, saudara ayat 14 ya. Ya. Sudah? Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." 14. Tapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara-saudara, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau pengantar atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." 16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai kau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Sama-sama. Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya, jikalau ia tidak kaya di hadapan. Slide-nya. Ya. Memperingatkan kita agar kita jangan terjatuh dalam dosa ketamakan. Katakan sama-sama, agar jangan jatuh dalam dosa apa? Dalam dosa ketamakan, ya. Karena itu saudara, waktu ada orang yang berkata kepada Yesus, dikatakan supaya saudaraku berbagi warisan dengan aku, ya, maka Tuhan tidak mau, ya, mencampuri itu. Dan Tuhan juga katakan bahwa waspadalah di ayat yang ke-15 terhadap segala ketamakan, ya. Ya, mengapa orang kaya tersebut dikatakan Yesus sebagai orang kaya yang bodoh? Ya, slide-nya terus. Ya, mengapa dikatakan orang kaya yang bodoh? Coba baca sama-sama, 2, 3. Karena fokus utama dalam hidupnya apa? Hanya mengejar kekayaan, bukan hal yang kekal, ya. Karena itu Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-20. Yuk kita baca sama-sama ayat yang ke-20. 2, 3. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh." Terus, pada malam
ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapa itu nanti, ya. Nah saudara, kalau orang dunia dikatakan ini seperti orang kaya yang bodoh, ya, yang hanya fokus utamanya mengejar kekayaan, ya, karena di situ dikatakan bahwa kekayaan itu memberi rasa aman, ya, saudara, kepada manusia. Bahkan dikatakan beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senangnya, ya. Nah inilah tujuan hidup dari orang-orang dunia. Ya tidak salah saudara, untuk menikmati hidup memang manusia selalu mencari makan dan minum yang enak, saudara, ya. Kemudian dia perlu juga refreshing, saudara, beristirahat, ya. Dan kemudian juga bersenang-senang, ya. Namun saudara, kalau itu tujuan utamanya, saudara, maka firman Tuhan katakan bahwa itu adalah orang yang bodoh, ya. Kenapa dikatakan bodoh? Coba sama-sama katakan, ayo dibaca 2-3. Karena apa? Fokus utama dalam hidupnya hanya mengejar kekayaan. Kekayaan itu hanya bersifat apa? Sementara. Katakan sama-sama, sementara. Ya, karena dikatakan pada malam ini juga, hai engkau orang yang bodoh, ya, nyawamu akan diambil daripadamu. Ya, untuk siapakah itu nantinya? Ya, saudara, kalau orang itu tahu bahwa pada saat dia meninggal dia tidak membawa apapun, ya, ada lagu kan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Amin. Musuh orang percaya, saudara, itu adalah dosa ketamakan, ya, mamon, saudara, ya. Karena itu tidak sedikit orang yang jatuh dalam dosa mamon, ya. Itulah, ya, dosa kekayaan atau harta. Karena itu Yesus katakan bahwa kamu tidak dapat menyembah kepada Allah dan juga kepada mamon, ya. Karena itu hati kita nggak boleh terikat kepada uang. Hati kita nggak boleh terikat pada harta. Tuhan bilang di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya, jadi Tuhan ajarkan kepada saudara, hati kita hanya boleh terikat kepada Tuhan. Dia yang paling utama di dalam hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara, waktu hari Jumat kemarin saya ke Pamulang, saudara, ya, bertemu dengan rekan-rekan sesama hamba Tuhan, ya. Karena waktu hari Jumat itu hujan dari pagi sampai sore, ya, saudara, ya, terus menerus, ya. Saya naik motor, saudara, sama istri sampai ke Pamulang, dan ada beberapa hamba Tuhan, teman-teman kami, teman dekat, ya, saudara, kita sharing lah di sana, ya. Ada salah satu, saya melayani di salah satu gereja yang cukup besar, ya, saudara, ibadahnya 4 kali, saudara. Dan pendetanya kena stroke sudah 3 kali, saudara. Kena stroke 3 kali. Ya, kemudian kita mulai cerita-cerita lah, saudara. Ya, bahwa pendetanya itu, saudara, ya, setelah dia kena stroke 3 kali, dia suka nyubit orang, saudara. Yang ketemu disuka cubit, saudara, dicubit. Ya, ternyata, saudara, kabar terakhir yang kita dengar bukan hanya cubit tangan, saudara. Nggak boleh ada wanita di sebelahnya. Kenapa? Karena suka cubit bagian yang terlarang dalam wanita, saudara. Saudara, waduh. Ternyata bahwa kesuksesan itu bukan, saudara, karena jemaat yang banyak dan bukan karena, saudara, ya, gedung yang besar, ya. Saya bilang, saya kalau sudah tua saya nggak mau seperti itu, ya. Karena ada orang yang kena stroke, saudara, ada orang yang kena stroke, tetapi nggak seperti itu. Rupanya mungkin ada dosa yang belum diselesaikan, ya. Siapa yang tahu? Maka firman Tuhan katakan, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan dia akan
selamat. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Tuhan, yang setuju katakan amin. Ya, saudara, khotbahnya memang nggak jauh dari harta, kekayaan, karena identik bahwa orang yang berhasil selalu diberkati secara jasmani oleh Tuhan. Waktu saya khotbah di sana 2 kali saya khotbah, saudara. Ya, setelah selesai khotbah 2 kali, saudara, jam 7 dan jam 9, ya, saudara, setelah selesai maka pelayan Tuhannya kasih salam saya, saudara. Ya, dikatakan, Pak Pendeta, waduh, belum pernah kita dengar khotbah seperti ini. Yang pertama ngegebuk, yang kedua mukul, katanya saudara. Wah, saudara, saya nggak diundang lagi juga nggak apa-apa. Ya, karena apa? Karena saudara, yang kita bawakan itu adalah kebenaran. Katakan sama-sama, kebenaran. Ya, di sini saudara, kita nggak berfokus pada hal yang materi. Colek kiri kanan, jangan fokus pada hal materi. Tapi apa? Fokus pada hal yang batiniah. Amin. Ya, karena itu kekayaan. Ya, dikatakan yang berharga di mata Tuhan. Ya, kekayaan saudara itu bukan di mata manusia, keberhasilan bukan di mata manusia. Buat apa gereja besar, jemaat banyak, tapi hamba Tuhannya jadi cemoohan. Seperti direndahkan dan diceritakan oleh banyak orang, saudara. Udah jadi rahasia umum. Makanya saya ngomong di sini sekarang memang sudah jadi rahasia umum. Ya, karena itu saudara, saya katakan, Tuhan, saya nggak mau seperti itu. Ya, saya mau dosa saya diselesaikan saat ini. Selagi saya sehat, selagi tubuh saya kuat, dosa apapun saya mau selesaikan saat ini juga. Supaya pada saat saudara, ya, kita nanti udah nggak berdaya lagi, kita kembali pada hidup lama kita. Ya, mungkin selama kita sehat kita bisa menyembunyikan dosa kita. Tetapi saudara, di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Amin, saudara. Amin. Ya, saudara mau kaya di hadapan Tuhan? Amin. Jangan, saya nggak punya apa-apa. Saya masih jalan kaki, saudara. Saya masih kekurangan. Lihat orang kaya, kita, kayaknya iri. Kok orang kaya, orang fasik, kok hidupnya mujur, kok saya kok yang udah setia ibadah sama Tuhan, ya berbakti sama Tuhan, melayani Tuhan, kok hidupnya kekurangan? Ya, nah saudara, ternyata memang kekayaan itu hanya bersifat sementara. Katakan sama-sama, sementara. Betul apa enggak, saudara? Ya, nah saudara, mengapa orang kaya tersebut dikatakan Yesus sebagai orang kaya yang bodoh? Karena fokus utama dalam hidupnya hanya mengejar apa? Hal yang materi. Ya, hal yang lahiriah. Memang saudara nggak salah kita kaya, ya, nggak dilarang. Ya, saudara, jabatan kita tinggi nggak dilarang. Tetapi ingat bahwa hal yang paling utama adalah kita mencari Tuhan. Katakan sama-sama, mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan. Karena apa? Tuhan katakan bahwa engkau ini bodoh. Selain kekayaanmu tidak kau bawa, kamu juga nggak selamat. Ya, karena fokus kita kalau yang kekal, kan kita siapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus, supaya saudara dan saya diselamatkan. Ya, nah dikatakan jiwamu akan diambil daripada malam ini juga. Ya, siapa tahu kita malam ini juga dipanggil Tuhan. Siapa yang tahu? Karena hidup itu kan kita nggak tahu, saudara. Amin. Kita boleh rencanakan semua yang di depan. Ya, Tuhan bilang kalau kamu merencanakan boleh. Tetapi saudara, harus didasari dengan kalau Tuhan kehendaki. Amin. Ya, karena kita nggak tahu. Firman Tuhan katakan orang tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Karena hidup manusia seperti uap yang kelihatan lalu hilang. Ya. Nah saudara, di dalam Matius 16 coba kita baca. Matius 16. Ya, yang tadi saudara tetap kasih tanda. Matius 16 ayat 26. Matius 16 ayat 26. Oke, yang sudah ketemu katakan amin. Yuk kita baca ya. Matius 16 ayat 26. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3.
Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangannya nyawa? Dan apakah yang diberikannya sebagai ganti? Nyawa. Jadi selalu kita mesti ingat bahwa nyawa itu lebih penting daripada harta. Keselamatan itu lebih penting daripada harta benda. Walaupun rumah kita masih ngontrak, kita hidup pas-pasan, bersyukurlah saudara. Karena banyak orang yang lebih susah dari kita. Amin. Ya. Nah saudara, ini yang Tuhan mau dalam hidup saudara, supaya fokus kita hanyalah Tuhan. Tuhan Yesus bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena kebenaran itu yang memerdekakan kita dari perhambaan dosa. Sehingga kita nggak dikuasai lagi hidup kita oleh mamon. Apa itu mamon? Oleh kekayaan. Ya. Ingat itu hanya sementara. Kalaupun kita bekerja, saudara, itu memang tanggung jawab kita untuk mencukupi, menafkahi hidup anak dan istri kita. Kalau kita bekerja, saudara, ya itu karena memang saudara kita harus bertanggung jawab. Ya. Nah, saudara, dikatakan apa gunanya seorang mempunyai semua isi dunia, tetapi dia akan kehilangan nyawanya. Ya. Terus lagi, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai gantinya? Nyawanya. Ya, saudara lihatlah orang-orang yang di rumah sakit, orang kaya yang udah gak berdaya lagi. Dia mau keluarin uang berapapun, saudara, gak ada yang bisa menggantikan nyawa seseorang. Ya, terus lagi, oke? Yuk. Yang kedua, slide-nya, yang kedua. Ayo dibaca sama-sama. 2, 3. Ya, karena dia merasa bahwa apa saudara? Ya, coba kembali lagi di dalam tadi, dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-17. Ayo kita baca sama-sama. 12 ayat 17. Oke? Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, jadi ingat ya, ini berlaku buat kita semua, ya, saudara. Ya, baik yang muda, baik yang usia tua, ya, saudara boleh berhasil punya impian, ya, luar biasa, puji Tuhan. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan itu jauh lebih utama daripada hal yang materi. Ya, kalau kita saudara kekayaan, ya, kekayaan itu nanti kita akan tinggalkan. Betul apa enggak? Kalau supaya nama kita terkenal, ya begitu kita mati, saudara, kita segera dilupakan oleh orang. Pasti. Ya, mau terkenal bagaimanapun orang akan melupakan kita, saudara. Ya, jadi apa yang kita mau kejar? Atau pangkat, kedudukan yang kita dapati setelah kita mati, gak dapat. Semua habis. Ya, tetapi pada saat saudara kita meninggal, dipanggil oleh Tuhan, yang kita bawa adalah hati yang sudah dibentuk oleh Tuhan. Amin. Ya, saudara, itu yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Ya. Ayo, karena ia merasa bahwa harta kekayaannya adalah miliknya sendiri. Ya, coba ayat yang ke-17 kita baca ya. Ayat 17, 2, 3. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus dibuat? Aku, ya perhatikan ya kata aku ya. 2, 3. Apakah yang harus aku perbuat? Terus, sebab aku tidak punya tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Jadi semuanya aku. Nah, ini tanda orang akhir zaman. Dikatakan mereka akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba ya. Nah, itu akar segala kejahatan, saudara. Ya, saudara, ada teman saya pendeta, saudara, dia cerita, kan yang sakit kanker itu, yang pendeta sakit kanker, dia berobat di Penang, saudara. Berobat di Penang, kemarin kita sharing-sharing, dia ketemulah di situ orang Malaysia. Pada saat saudara dia mau pulang ke Indonesia, pesawatnya transit di Malaysia. Diajaklah dia ke Genting, saudara. Siapa yang tahu Genting? Tempat apa tuh Genting? Perjudian, saudara. Perjudian. Wah, saudara, kemudian saudara dia diajaklah, saudara, pendeta itu sama anaknya, ya, diajak ke Genting. Dia pengen tahu
Gimana keadaan di sana, saudara? Harusnya dia nggak boleh masuk. Di sana nggak boleh bawa handphone karena takut difoto kan. Kemudian ada bodyguard, saudara. Ya, dia lihat, saudara, kasino luar biasa, dibagi 3 bagian. Ini yang kelas bawah, ini yang kelas menengah, ini yang kelas atas, saudara. Nah, dia, saudara, pengen tahu nih masuk ke kelas atas. Itu mobil berderet, Lamborghini, mobil segala macam yang luar biasa, saudara. Luar biasa. Di situ, saudara, dia lihat ada orang yang udah masih pakai infus. Di hidungnya juga pakai infus, di bawah infus masih main judi, saudara. Tahu gak, yang ngajak juga yang hamba Tuhan ini ke Penang, saudara, umurnya sudah 67 tahun. Dia bawa uang 1 tas, saudara. Uang ringgit semua, saudara. Kenapa bisa kenal, saudara? Karena waktu dia mau bayar rumah sakit, saudara, dia nggak bisa gesek, saudara. Kemudian dia kenal lah sama orang itu. Ibu kecil berapa? 20 juta. Ini pakai aja, pakai. Bayarnya kapan? Ya nanti sesuka aja bayarnya, saudara. Wah, saudara, pas dilihat uangnya 1 tas, saudara. Wah, begitu dilihat di Penang, saudara, banyak orang yang bunuh diri juga di sana. Dilihat, kenapa? Mereka yang kalah stres, saudara, bunuh diri. Bahkan mereka yang sudah tua, yang masih infus, saudara, dikatakan, aduh, dibilang Pak Rasul, saya nggak habis pikir, orang udah mau mati juga masih main judi, saudara. Berapa tahun? 80 tahun, saudara. 80 tahun main judi. Kenapa? Wanita juga ada. Wanita juga disediakan, saudara-saudara. Bayangkan, wah luar biasa, saudara. Karena itu Tuhan mau saudara dan saya lepas daripada dosa. Amin. Ya. Bayangkan orang udah mau mati, masih mikirin harta, masih mikirin duit, saudara. Dan kalau mereka kaya, kalau mereka kalah, saudara, bunuh diri. Ada yang depresi, ada yang stres, saudara. Luar biasa. Katakan sama-sama, saya nggak boleh kayak gitu, saudara. Amin. Ya, karena itu ketamakan. Orang udah kaya mau lagi lebih. Namanya tamak, betul apa enggak? Namanya tamak, saudara. Makanya Tuhan bilang 1 itu cukup. Kalau 2 malah kurang. Kalau 2 pengennya 3. Kalau 3 pengennya 4. Betul apa enggak? Ya, saudara gaji dapat 5 juta. Pengen gaji 10 juta. Begitu dapat 10 juta, kurang lagi. Dapat 15 juta, kurang lagi. Betul apa enggak? Enggak pernah puas. Makanya Tuhan bilang apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, itu kita bisa bersyukur, saudara. Ya, nah saudara, bahwa ia tidak menyadari bahwa kekayaan yang ada padanya adalah milik Tuhan. Katakan sama-sama, itu milik Tuhan. Kita hanya pengelola. Katakan sama-sama, saya hanya pengelola. Amin. Jadi kalau bendahara yang baik, yang baik itu, saudara, begitu dia dapat, saudara, maka dia akan bagi-bagi itu uangnya. Amin. Dia bisa rencanakan, ini buat ini, ini buat ini, ini buat ini, dia buat ini, sehingga saudara nanti akhir bulan dia nggak kekurangan. Ya, itu kita hanya pengelola. Katakan sama-sama, kita hanya pengelola. Jadi semuanya datang dari siapa, saudara? Bukan milik kita sendiri. Nah, ini orang kaya yang bodoh bilang, nih aku. Nah, kemudian lagi ayat 18, coba kita baca. 18, 23. Lalu katanya, inilah yang aku perbuat, ya. Aku akan membangun tubuhku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Terus sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang. Saya mau tanya, semua harta yang banyak itu hanya buat diri sendiri. Itulah sebabnya dikatakan itu orang kaya yang bodoh.
Ya. Nah, Tuhan nggak mau seperti itu. Makanya Tuhan katakan, hai engkau orang kaya yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, yang telah kau kumpulkan, yang telah kau simpan, untuk siapa itu nanti. Ya, saudara, karena itu saudara dan saya, kita harus menjauhi yang namanya dosa ketamakan. Amin. Ya, nah itu yang Tuhan mau. Ya, untuk slide-nya coba kita akan baca sama-sama. 2, 3. Karena itu, untuk dapat apa? Mengatasi ketamakan dalam hidup kita. Terus, ya, kita harus kaya di hadapan Allah. Ya, coba slide yang sebelumnya. Ya, tidak, karena itu ya kita harus kaya di hadapan Allah. Ya, terus lagi slide-nya. Apakah pengertian kaya di hadapan Allah? Ya, nah ini kita masuk dalam tema kita. Ya, yang pertama, 2, 3. Kaya dalam perbuatan kasih pada sesama. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang kaya belum tentu bisa memberi, yang miskin belum tentu tidak bisa memberi. Karena semuanya bergantung pada hati. Katakan sama-sama, semua bergantung pada apa? Hati. Yang kaya belum tentu bisa memberi. Seperti tadi orang kaya yang bodoh. Betul apa enggak? Tetapi sebaliknya, yang miskin belum tentu tidak bisa memberi. Dia bisa memberi. Ya, karena semua bergantung pada apa? Hati. Ya. Nah, saudara, kaya dalam perbuatan kasih pada sesama. Ya. Nah, coba dibaca 2, 3. Orang yang kaya di hadapan Allah adalah orang kaya yang dalam perbuatan kasih kepada sesama. Hatinya penuh dengan apa? Colek kiri kanan, mesti murah hati. Siapa yang murah hati, dia akan beroleh Jadi kalau selama ini kita gak pernah melihat orang-orang yang susah, saudara, bertobat. Karena yang kekurangan belum tentu dia nggak bisa memberi. Yang setuju katakan amin. Kan saya sering ceritakan tukang sapu, ya begitu Tuhan gerakan untuk berbelas kasih, kita kasih security. Saudara ada 3 di depan, saudara kita hitungin, oh yang ini udah, nanti berapa lama kemudian kita dapat yang ini gantian, yang tengah, kemudian yang berikutnya yang ketiga. Walaupun saya udah bayar uang keamanan dan sampah, saudara, tapi kalau Tuhan gerakan hati untuk memberi, silahkan memberi. Kalau kita tahu, saudara, itu yang baik, namun kita nggak lakukan, itu dosa. Itu namanya menutup pintu hati nurani. Tuhan bilang kalau Tuhan gerakan hati kita dan kita menutup pintu hati, itu dosa. Bagaimana kasih Allah dicurahkan dalam hidup kita kalau kita selalu menutup pintu hati kita? Yang setuju katakan amin. Apapun, bukan hanya materi, tetapi saudara, pada saat kita rela berkorban bagi orang lain, maka apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Katakan sama-sama, saya harus murah hati. Jangan cuma maunya begini, saudara, hanya mau menerima, tetapi kita harus belajar untuk memberi. Tuhan bilang apa? Lebih berharga yang begini atau yang begini, saudara? Yang memberi atau yang menerima? Saya mau tanya, saudara mau terima atau mau diberi? Mau menerima atau memberi? Atau menerima dan diberi gitu? Sama aja, diberi, saudara. Amin. Ya. Kalau anak Tuhan harus murah hati. Dari mana kemurahan hati? Karena tergerak oleh belas. Seperti orang Samaria yang murah hati. Tuhan Yesus kasih tahu sama ahli Taurat, bagaimana menerima hidup kekal? Kasih Tuhan Allahmu dan sesamamu. Ya. Tuhan bilang apa? Lakukan. Artinya jadi pelaku firman. Nah, anak-anak Tuhan kebanyakan, saudara, kalau bersinggungan dengan yang namanya keuangan, berkorban, sulit. Kenapa? Karena hati masih melekat. Tapi kita harus tahu bahwa apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Katakan sama-sama, apa yang kita tabur kita tuai.
Orang yang murah hati, Tuhan katakan berbahagialah orang yang murah hatinya, karena dia akan menerima kemurahan. Saudara mau terima kemurahan dari Tuhan? Amin. Harus ada hati yang penuh belas kasihan. Amin. Jadi saudara ya kita boleh pada saat Tuhan menggerakkan kita untuk berdoa atau menolong sesama yang menderita, orang yang susah, ya saudara merasa sakit dalam hati kita merasakan, kita harus lakukan ya. Karena itu adalah perbuatan kasih. Katakan sama-sama, perbuatan kasih ya. Hatinya mudah tergerak oleh belas kasihan untuk menolong sesama yang menderita. Yuk terus lagi slide-nya. Nah, kepada jemaat di Laodikia, Tuhan Yesus mengecam mereka yang suam-suam kuku, yang merasa dirinya kaya dalam hal materi, namun sebenarnya mereka miskin di hadapan Allah. Wahyu 3 ayat 17, coba ya. Wahyu 3 ayat yang ke-17. Ya, inilah jemaat di Laodikia, jemaat yang suam-suam kuku. Ya, Tuhan mengecam, ya. Ayo kita baca sama-sama 2-3. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, engkau malang, miskin, buta dan kelaparan. Ya, jadi kalau saudara dan saya nggak murah hati, ya hidup untuk diri sendiri, di hadapan Tuhan dikatakan kita adalah orang yang melarat, orang yang buta, orang yang miskin dan telanjang. Buta apa? Buta rohani. Ya, karena telah ditutupi oleh saudara ketamakan. Ya, untuk mengusir ketamakan kita harus belajar memberi. Katakan sama-sama, belajar memberi. Amin. Ya, saudara, itu yang Tuhan mau. Ya, supaya saudara dari hal yang kecil, bukan dari hal yang besar, tapi dari hal yang kecil. Dan dari hal pada saat Tuhan menggerakkan hati kita untuk berbelas kasihan menolong, maka saudara kita harus lakukan, ya. Supaya apa? Kasih Tuhan dicurahkan dalam hati saudara dan saya. Ya, saudara, kalau kita jadi pelaku firman Tuhan itu luar biasa. Ya, kalau kita tahu kita harus melakukan yang baik, firman Tuhan katakan kalau kita tidak lakukan itu berdosa di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita lakukan ini pasti hidup kita akan berubah, ya. Nah, saudara, sebaliknya jemaat di Makedonia, ya, meskipun mereka miskin, namun mereka kaya di hadapan Tuhan. Saya berdoa supaya jemaat di sini seperti jemaat di Makedonia. Ya, coba kita baca 2 Korintus 8. 2 Korintus 8. Yuk. Yang sudah ketemu katakan amin. Yuk. Ayat 1 dan 2. Sudah ketemu? Yuk kita baca sama-sama. Pelayanan kasih. Sudah ketemu, kita baca sama-sama. 2-3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Apa itu kasih karunianya? Ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka keluar. Terus, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Weh, luar biasa gak saudara? Itu yang namanya kasih karunia. Kasih karunia itu bukan hanya keselamatan, itu memang yang paling utama, keselamatan. Di dalam Yesus kita terima hidup kekal. Tetapi kasih karunia Tuhan juga berbicara saudara tentang penderitaan. Ya, saudara dikatakan kepadamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tetapi juga menderita untuk Dia. Penderitaan itu juga kasih karunia. Ya, kenapa? Karena lewat penderitaan yang diizinkan terjadi, kita semakin dekat dengan Tuhan. Katakan sama-sama, semakin dekat dengan Tuhan. Semakin kita bertekun, semakin kita mencari Tuhan. Dan jangan membuat kita justru menjadi putus asa dan tawar hati. Ya, apalagi kita tinggalkan Tuhan. Nah, kasih karunia jemaat di Makedonia ini luar biasa. Ayat yang kedua kita baca kembali. 2-3. Selagi dicobai dengan apa? Dalam berbagai penderitaan. Namun apa?
Nah, saudara, walaupun banyak pergumulan, tetapi dia tetap bersuka cita. Luar biasa nggak, saudara? Kalau kita banyak pergumulan, gimana mukanya? Gimana? Cemberut. Ya, saudara, bawaannya emosi. Wah, marah-marah. Betul apa enggak? Namun di sini dikatakan selagi dicobai dengan berat, namun sukacita mereka meluap. Dari mana sukacita itu? Dari Roh Kudus. Sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Ya, beda. Kalau sukacita itu datang dari Tuhan. Amin. Ya, dari Tuhan. Dunia nggak bisa. Walaupun saudara mengalami banyak pergumulan, orang dunia nggak lihat. Saudara hanya hancur hati di hadapan Tuhan saat kita berdoa di hadapan Tuhan. Ya, itu kasih karunia Tuhan. Ada kekuatan. Sukacita itu kekuatan kita. Amin. Nah, selagi dicobai dengan berat, sukacita mereka meluap. Itu kasih karunia. Kuat dia menghadapi masalah. Ya, saudara, dia gak patah hati, dia gak tawar hati, dia gak putus asa, malah dia bersukacita dalam Tuhan. Ya, Rasul Paulus saat dia di penjara, dia menulis kitab Filipi, saudara, selalu banyak perkataan bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Ya, padahal dia dalam keadaan di penjara, namun hatinya tidak terpenjara karena dia dekat dengan Tuhan. Yang kedua, apa kasih karunia Tuhan itu? 23, meskipun mereka sangat miskin. Di sini ada yang sangat miskin? Hah? Ada yang sangat miskin nggak di sini? Nggak ada. Betul apa enggak? Di sini sekarang sangat miskin, meskipun mereka sangat miskin, namun apa? 23, mereka kaya. Kaya dalam. Makanya tadi kan katakan orang kaya belum tentu dia bisa memberi. Orang miskin belum tentu nggak bisa memberi. Contohnya apa? Jemaat di Makedonia. Kalau orang kaya belum tentu bisa memberi, saudara, contohnya apa? Jemaat di mana, saudara? Laodikia. Kalau orang miskin belum tentu tidak bisa memberi, dia bisa memberi. Ya, saudara, contohnya siapa? Jemaat di mana? Di Makedonia. Amin, saudara. Coba lihat itu gambarnya, seorang nenek, ya, bisa memberi gak dia, saudara? Tapi saat dia memberi senyum gak? Senyum. Jangan saat memberi muka kita merengut, saudara. Ya. Tapi kalau orang yang suka memberi, justru sukacitanya lebih besar daripada yang diberi, saudara. Amin. Ya, saudara, karena itu ya kita berdoa supaya jemaat di tempat ini kaya akan kemurahan hati. Selagi dicobai dengan berat, sukacitanya tetap melimpah, saudara. Ya, itulah jemaat yang dewasa. Ya, jemaat dia tahu bahwa penderitaan itu membuat dia lebih bertekun lagi di dalam Tuhan. Ya, kemarin di Komsel ya. Kemudian penderitaan itu membuat dia menjadi tahan uji, sehingga kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, tahan banting. Ya, dan penderitaan membuat kita apa, saudara, tahan uji, menimbulkan pengharapan. Ya, pengharapan kepada Tuhan tidak mengecewakan. Ya, saudara, inilah kasih karunia Tuhan kepada jemaat di Makedonia. Ya, saudara mau jadi jemaat di Makedonia? Amin. Oh, saya nggak mau miskinnya. Saya mau kaya, tapi saya murah hati. Puji Tuhan, lebih bagus lagi, saudara. Amin. Ya. Jangan kaya tapi dia nggak murah hati, tapi kaya harus murah hati. Ya, saudara, karena buat apa kita banyak? Saya mau tanya, kalau makan kekenyangan enak gak sih? Hah? Yang nikmat tuh makan itu pas-pasan, saudara. Kalau di pesta kita lihat makanan banyak, justru kita nggak semangat makannya, saudara. Tapi begitu sampai di rumah, udah nggak ada, saudara. Makanan apapun kita makan, saudara. Betul apa enggak? Ya. Karena itu yang nikmat itu cukup. Makanya Tuhan bilang kelebihan yang satu, ya, mencukupi kekurangan yang lain supaya terjadi keseimbangan. Katakan sama-sama, keseimbangan. Kalau tubuh dalam keadaan seimbang, itu tubuh yang sehat, saudara. Kalau kebanyakan gula juga diabetes, saudara. Betul apa enggak? Kalau kurang gula juga lemas, saudara. Ya, jadi harus seimbang. Ya.
Nah, saudara dan saya pasti ada maksud Tuhan. Kalau Tuhan memberkati saudara, ya. Nah, saudara mau kaya di hadapan Allah, kaya di hadapan manusia, ya nggak usah, ya. Jangan amin, nggak usah. Ya, kalau sukses di hadapan manusia, ya saudara. Karena itu hati kita nggak boleh berubah, ya. Katakan sama-sama, jangan berubah. Begitu udah mulai naik, udah mulai sombong, ya nggak lama turun lagi, saudara, ya. Yang kedua, yuk. Nah, ini yang luar biasa, kaya di hadapan Allah. Nah, yuk baca sama-sama 2-3. Wah, ini luar biasa kayanya, seperti seorang janda yang miskin. Markus 12 ayat 43. Yuk. Ya, yang terakhir ya, Markus 12 ayat 43. Ayat 43 dan 44. Judul perikopnya itu apa, saudara? Persembahan seorang janda yang miskin. Ya. Jadi ini yang Tuhan mau, saudara. Ya. Walaupun sangat miskin namun kaya dalam kemurahan. Ya, 43. Coba. Ayo, 2-3. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Ya. Terus lagi 44. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda miskin ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Luar biasa kan, saudara? Ada orang yang bisa memberi dalam kelimpahan, bisa. Tetapi Tuhan bilang, ini janda lebih hebat. Dia memberi dalam kekurangan. Saudara ingatkan janda Sarfat? Ya. Tuhan utus Nabi Elia kepada janda Sarfat. Bukan janda Sarfat yang kaya, tetapi janda Sarfat yang miskin, yang bersama anaknya mengumpulkan ranting-ranting, yang setelah dia nanti mengolah tepung yang segenggam dan minyak yang sedikit, setelah dia olah dan jadi roti, itu makanan terakhirnya dia. Dan Tuhan utus kepada janda Sarfat, kamu pergi temui janda Sarfat itu, ya, minta roti. Maka Elia pun menurutinya, ya, dia minta roti. Tapi janda itu bilang apa? Ini yang terakhir. Ya, tapi saudara, Nabi Elia bilang, kasih sedikit aku, nanti sedikit kamu dan anakmu. Tepung dalam genggamanmu tidak akan pernah habis, dan minyak dalam buli-buli tidak akan pernah habis. Itu cara Tuhan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Saudara, keadaan zaman saat ini semakin sukar. Krisis ekonomi semakin sukar. Maka Tuhan bilang, gimana supaya jemaat ini disertai Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Tuhan bilang, sampaikan. Secara manusia kan gak mungkin masuk di akal. Kalau dalam kekurangan, hamba Tuhan menyerukan supaya kita bisa memberi bagi orang yang susah, bagi pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, beritakan supaya semua jemaat dipelihara oleh Tuhan di masa-masa sukar di akhir zaman. Saudara mau dipelihara Tuhan di akhir zaman, angkat tangan. Nah, orang yang bisa lakukan itu hanya orang yang beriman, percaya sama Tuhan. Seperti janda itu, pada saat saudara dia percaya apa yang dikatakan oleh Nabi Elia dan dia lakukan, saudara, maka dia diberkati oleh Tuhan. Secara manusia gak mungkin masuk di akal. Kesian Tuhan, itu makanan terakhir dia. Kok Tuhan suruh untuk kasih makan dia? Tapi saya bukan berarti saudara berbicara saudara kasih ke saya, bukan. Tapi ini bicara tentang pekerjaan Tuhan, ya. Karena memang kami keluarga Tuhan sudah pelihara. Bahkan kami tahu apa artinya kelimpahan, kami tahu apa artinya kekurangan. Kami bisa memberi, saudara. Kami tahu juga kekurangan kita pernah juga mengalami. Saat nggak ada uang untuk kolektor, saya bilang kita harus jadi contoh, nggak usah malu. Nggak ada kolektor juga, tetap ibadah.
Karena kita jadi contoh. Amin. Saat komsel keluarga nggak mau makanan, yang lain mau makanan, nggak apa-apa. Kita jadi contoh. Memang hamba Tuhan harus jadi contoh. Tapi kalau ada bawa, jangan kita malu nggak ada, kemudian kita nggak datang komsel. Kita malu nggak ada persembahan, saudara, ya datang ke gereja nggak ada persembahan, ya kita nggak ke gereja, atau kita ke gereja amplopnya kita kasih, tapi isinya kosong. Halo, dosa nggak? Ada bendara kasih tahu, nih Pak Restu, amplopnya kosong. Saya bilang, ini jemaat harus bertumbuh. Amin. Nggak perlu gengsi, nggak usah malu. Apa adanya. Katakan sama-sama, apa adanya. Kalau kita gengsi, itu malu gengsi, saudara, itu kita nggak bertumbuh, saudara. Kalau kita buat dosa itu malu. Kita merasa orang lain gak menghargai kita, itu gengsi. Gak apa-apa. Yang penting Tuhan menghargai kita. Amin. Yang penting Tuhan hargai. Tuhan hargai janda itu. Dikatakan ini luar biasa. Orang itu memberi banyak kelimpahannya, tapi ini memberi dalam kekurangannya. Ini luar biasa. Kenapa Tuhan Yesus kok perhatikan orang yang kasih persembahan? Kayak Tuhan gak ada kerjaan, saudara. Betul apa enggak? Tapi itu memberikan pelajaran bagi gerejanya, supaya saudara dan saya kita belajar, saudara. Ya. Siapa yang mau diberkati sama Tuhan? Saudara, Tuhan bilang siapa yang menabur dia akan menuai. Ya. Kemarin waktu awal tahun kita rapat, saudara, bagaimana membicarakan tentang pekerjaan Tuhan. Sewa gedung itu 30 juta per tahun. Tapi kita sudah melalui selama 12 tahun lebih. Betul apa enggak? Dengan cara yang berbeda. Mula-mula saudara saya jual rumah di Danamon, kemudian saya lunasin sewa 25 juta dulu. Mula-mula. Karena jemaat masih belum banyak. Yang kedua, saudara, itu ada gereja Pekapuran Bu Krismon, persembahan Natalnya ditransfer semua, dibawa sampai uang recehan, saudara. Sampai uang ribuan, 500-an, semua dibawa, saudara. Kemudian saya setor di bank. Tellernya garuk-garuk kepala, saudara. Kenapa? Bapak pisahin dulu deh. Yang ribuan-ribuan, yang 5 ribuan, yang 10 ribuan, yang 50 ribuan, yang 100 ribuan. Karena dia nggak mau pisahin, saudara. Bayangin, hamba Tuhan pisahin, saudara, pisahin. Itu perjuangan yang berat. Amin. Nah, kalau hamba Tuhan sudah lakukan itu, saudara, kita kasih contoh. Memberi dalam kekurangan. Ada saatnya kita memberi dalam kelimpahan. Tapi semua buat pekerjaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita sudah berdoa bagi gereja ini supaya kita punya gedung sendiri. Tapi iman tanpa perbuatan itu iman yang mati, saudara. Betul apa enggak? Sampai 20 tahun, 30 tahun ke depan kita doa-doa juga enggak bakalan dapat gedung ini, saudara. Betul apa enggak? Tuhan kasih sama saya, saudara, saat saya menyembah, Tuhan kasih lagu-lagu baru, Tuhan kasih inspirasi. Gerakan jemaat semua. Baik yang kekurangan, baik yang pas-pasan, gerakan semua. Berkorban, bukan soal jumlah. Katakan sama-sama, bukan soal jumlah. Komitmen. Tiap bulan komitmen buat pekerjaan Tuhan. Berapapun. Jangan seperti orang kaya yang tamak ini, saudara, yang semua buat diri sendiri. Tapi ada saatnya kita memikirkan pekerjaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan pada saat saudara menabur, saudara pasti akan menuai. Karena Tuhan bilang apa? Di zaman kesusahan ini kita harus belajar memberi. Bukan buat hamba Tuhan, tetapi buat pekerjaan Tuhan. Katakan sama-sama, buat pekerjaan Tuhan. Amin. Dan hamba Tuhan kami yang paling berdiri di garis depan,
yang harus kasih contoh. Ya, kasih contoh. Kenapa? Kalau nggak kasih contoh, semua nggak akan bergerak. Saudara, semua harus kasih contoh dan teladan. Ya, karena saya pikir saudara, hidup kita nggak lama di bumi. Dan pada saat saya dipanggil Tuhan, nggak ada yang kita bisa wariskan, hanya iman. Percaya sama Tuhan. Amin. Ya, saya dorong anak-anak saya. Ayo memberi buat pekerjaan Tuhan. Walaupun mereka pas-pasan, walaupun mereka juga bayar kuliah, hidupi diri sendiri, saudara, ya banyak juga tagihan-tagihan. Saya bilang belajar memberi buat pekerjaan Tuhan. Saudara kan nggak tahu keadaan kami tiap hari kan? Ya, kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada, tapi kami nggak cerita siapa-siapa. Tetapi kalau kita fokus sama Tuhan, hidup berkenan sama Tuhan, Tuhan bisa berkati dengan berbagai cara kehidupan kami. Amin. Ya, ada orang-orang yang memberkati kami, saudara, yang bukan dari tempat ini. Ya, mereka kasih karena dimimpikan, karena digerakkan, saudara. Puji Tuhan. Amin. Tapi saudara di tempat ini harus memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, bukan soal jumlah, tetapi hati yang mau memberi. Amin. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela. Dengan iman kita memberi. Seperti mungkin kita seperti janda Sarfat yang dalam kekurangan. Tapi dengan iman bahwa saudara, apa yang kita beri, kita tabur, itu yang kita tuai. Yang setuju katakan amin. Buat pekerjaan Tuhan, buat orang susah. Itulah iman yang dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Orang susah baik dalam kekurangan materi, orang susah juga dalam pergumulan yang berat. Masalah kita kan beda-beda, betul apa enggak? Masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah segala macam. Kita mulai peduli dan kita mulai melibatkan dengan masalah mereka. Ya, kalau orangnya egois kan nggak mau. Saya udah senang, saya nggak mau senangan saya itu terganggu oleh karena saya dengerin kesusahannya. Oh, justru sebaliknya. Kalau kita menolong orang yang susah, kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi mulai peduli, saudara. Katakan sama-sama, mulai peduli. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mengerti. Dan kalau saudara sudah lakukan, jangan merasa diri kita berjasa di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama, jangan merasa diri berjasa. Jangan dibilang, ini kan gereja karena saya. Oh, nanti langsung saudara habis. Betul apa enggak? Ya. Tuhan kasih tahu sama saya dalam hati. Padahal saya memang agak takut juga untuk menyampaikan diri depan jemaat. Tapi Tuhan, saya berdoa, Tuhan kasih saya roh keberanian. Kasih keberanian. Setiap kali saya menyembah, kasih saya roh keberanian. Tuhan bilang ada 3 hal supaya kamu punya roh keberanian. Yang pertama, kalau itu kebenaran, sampaikan. Katakan sama-sama, kebenaran. Kalau saudara benar, saudara harus sampaikan. Saudara berani menyampaikan kalau benar. Amin. Yang kedua, Tuhan bilang, kalau bukan buat diri sendiri, buat keuntungan diri sendiri, sampaikan. Kalau saudara semuanya fokusnya diri sendiri, saudara pasti nggak akan berani menyampaikan. Tapi kalau bukan buat diri sendiri, tapi buat Tuhan, pekerjaan Tuhan harus disampaikan. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, Tuhan bilang apa? Harus jadi contoh dan teladan. Kalau sudah jadi contoh dan teladan, kita baru berani bisa mengatakan, Tuhan bilang kamu sudah lakukan itu. Itu karena kamu kebenaran. Kalau karena kebenaran, harus berani menyampaikan. Dalam segala hal. Katakan sama-sama, dalam segala hal. Kalau itu kebenaran. Negur orang, temannya salah, ayo kamu jangan ini. Dia merokok, saudara, kamu kan pelayan Tuhan, gak boleh. Karena kebenaran, orang mau tersinggung gak apa-apa. Yang penting kita memberitakan kebenaran. Amin. Masih buat dosa, masih mabok-mabokan, masih bohong, masih dusta, kamu kan pelayan Tuhan.
Yang kedua, jadi contoh. Jangan kita negur, tapi kita lakukan. Kita nggak mungkin berani, saudara. Betul apa enggak? Kita nggak mungkin. Yang ketiga, kalau bukan buat kepentingan diri kita sendiri, kita harus berani. Karena kita nggak diuntungkan sedikit pun. Saudara, memberi dalam kekurangan. Katakan sama-sama, memberi dalam kekurangan. Saya mau tanya, sifat manusia kan selalu kurang kan? Betul apa enggak? Saudara gaji 5 juta, kurang enggak? Aduh, pengen gajinya dari 7 juta, 10 juta. Begitu Tuhan langsung kasih 10 juta. Saya mau tanya, kurang lagi enggak? Kurang enggak? Hah? Kurang enggak? Kurang. Betul apa enggak? Ngimpi lagi supaya dapat 15 juta. 15 juta lah. Belum sampai sebulan. Habis. Saya mau tanya, kurang enggak? Hah? Kurang enggak? Dulu kan berpikir, kalau saya dapat 15 juta, saya enggak akan kekurangan. Saya bisa memberi. Kenyataannya enggak bisa. Yang kedua, kenyataannya tetap kurang, saudara. Kenapa? Karena tidak bisa mengelola. Hawa nafsunya lebih besar, saudara. Betul apa enggak? Kalau orang nggak bisa mengelola, saudara, berapapun habis. Berapapun habis. Amin. Ya. Saudara mau kaya di hadapan Tuhan. Kalau lihat orang susah, saudara tolong dia. Kalau digerakkan hati, tolong. Nanti akan saudara merasakan. Pertamanya berat, tapi lama-lama kita pasti senang, bersuka cita. Amin. Pemimpin komsel, ya, jemput-jemputin anggota komselnya. Saya mau tanya, pertama berat gak? Berat gak? Berat. Tapi kan Tuhan ingatkan, Tuhan tegur, Tuhan ajar kita. Begitu Tuhan ajar kita, kita lakukan. Senang apa enggak? Senang. Senang. Karena berkorban itu indah, saudara. Yes, amin. Saya mau ubah pola pikirnya. Berkorban itu indah, saudara. Kalau orang yang mencintai dirinya sendiri, dia tidak akan pernah puas. Tapi kalau saudara berkorban buat keluarga, berkorban buat sesama, berkorban untuk pekerjaan Tuhan, saudara praktekkan. Tuhan lihat isi hati kita. Yes, amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Colek kiri kanan. Jangan hidup untuk diri sendiri aja. Halo. Halo, amin. Jangan hidup untuk diri sendiri. Saudara, nanti keuangan gereja, saya nggak mau pikir masalah uang. Saya nggak mau. Saya cuma mau doa dan bau firman. Karena saya sudah serahkan semua ke bendahara saya surgawi, istri saya, saudara. Kalau mau kemana-mana saya tinggal minta. Dan di gereja juga saya mau serahkan semuanya bendahara. Ada sini Bu Tanti, nanti ada satu lagi yang Bu Astrid. Ya, saya minta kesediaannya. Kelola ini semua. Kelola. Saya nggak mau ikut campur, saudara. Semua rekening gereja kalau bisa semua ATM-nya semua, bukan kalau bisa harus, saudara, semua kartu tabungannya semua saya kasih. Saya cuma mau fokus bawa firman dan doa sama cipta lagu, saudara, supaya memberkati jemaat. Amin. Karena itu yang indah. Saudara lihat semua yang saya gunakan Casio semua. Apa itu Casio? Pemberian semua. Saudara lihat saya ganti-ganti baju banyak, saudara. Betul apa enggak? Saya kaya di hadapan Tuhan, saudara. Saya nggak mikirin baju, saya dapat baju baru. Mau dapat baju atau Natalan mau kasih baju mau enggak apa-apa. Mau baju lama, mau baju, yang penting hati baru. Amin. Saat kita nggak mikirin harta, nggak mikirin materi, Tuhan itu mikirin saya, saudara. Nggak boleh nih hamba Tuhan kekurangan. Nggak boleh nih hamba Tuhan bajunya pas-pasan. Nggak boleh hamba Tuhan nih. Saudara, Tuhan tahu hati kita. Yang setuju katakan amin. Jadi contoh dan teladan. Katakan sama-sama, jadi contoh dan teladan. Hidup dalam kebenaran. Tidak fokus pada diri sendiri.
Amin. Saudara berani menyampaikan, saudara. Enggak canggung lagi. Nanti tersinggung apa enggak ya? Enggak. Kalau jadi contoh teladan, bablas. Yang kedua, kalau kebenaran firman Tuhan yang harus sampaikan, bablas sampaikan. Yang ketiga, kalau bukan untuk keuntungan diri sendiri, sampaikan. Dalam segala hal, bukan hanya dalam hal ini, tapi dalam segala hal. Katakan sama-sama, dalam segala hal. Jadi banyak Tuhan ngajar, saudara, khususnya pada saat kita menyembah Tuhan. Ya, nanti ke depan juga jemaat harus belajar menyembah Tuhan. Ya, karena saya pikir saudara berdoa dengan menyembah itu pasti beda. Kalau berdoa cuma 5 menit habis, tapi kalau menyembah saudara sampai 1 jam juga saudara nggak akan pernah. Ya, saudara nggak akan terasa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ya. Saudara mau bertumbuh, saudara? Amin. Kita mau maju sama-sama. Ini rumah kita sama-sama. Ya, ini tempat berkumpul. Kita saling memiliki. Kalau saudara sudah merasa memiliki ini gereja-gereja kita, ayo sama-sama kita bantu. Ya, ayo sama-sama kita berkorban. Ayo sama-sama kita bekerja di ladang Tuhan selama kita masih hidup. Selama Tuhan kasih kita kesempatan. Ayo sama-sama kita melayani Tuhan. Kita sama-sama. Gak ada lagi saatnya kita saling menghakimi, tapi kita fokus bagaimana pekerjaan Tuhan bisa maju, bagaimana jemaat bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan tundukkan kepala, saudara. Kita akan bangkit berdiri. Selalu ada mukjizat, selalu ada kemenangan, selalu ada jalan bagi yang percaya. Saudara tangkap ini dengan iman. Ya. Selalu ada mukjizat, selalu ada kemenangan. Selalu ada mukjizat, selalu kemenangan, selalu ada kemenangan bagi yang percaya. Saudara tanggap firman ini dengan iman. Katakan selalu ada mukjizat, selalu ada mukjizat, selalu ada yang percaya, bagi yang percaya. Kuasamu tetap sama, kuasamu tetap sama, dulu, sekarang dan selamanya, dulu, sekarang dan selamanya. Mukjizatmu pun selalu nyata. Amin. Selalu nyata bagi yang percaya. Katakan kembali, selalu ada
kami, untuk kami boleh belajar memberi bahkan di dalam kekurangan bagi pekerjaan Tuhan. Dan kami percaya biar Tuhan bentuk jemaat ini menjadi jemaat yang dewasa seperti jemaat di Makedonia. Walaupun dicoba dengan berat, namun sukacita mereka melimpah. Walaupun mereka kekurangan, namun mereka kaya dalam kemurahan hati. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu nyata bagi yang percaya. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu dalam menghadapi tahun-tahun yang sukar dan sulit, seperti pada saat zaman Elia dan zaman Sarfat. Mereka dipelihara oleh Tuhan. Justru pada saat mereka taat melakukan kebenaran firman-Mu, justru pada saat mereka melakukan dengan iman, bahwa kebun yang sedikit dan minyak yang sedikit tidak akan pernah habis. Demikian juga kami percaya di masa sukar dan sulit ini ya Tuhan, kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Kami mau menabur dan memurah hati Tuhan Yesus. Maka kami percaya apa yang kami tabur itu yang kami buat. Saat kami melakukannya dengan iman, dengan kerelaan hati. Oh, kuasa-Mu Tuhan, kuasa yang sama seperti Tuhan pelihara janda Sarfat dan Elia, seperti pelihara janda yang miskin. Bangga Tuhan, kami percaya Tuhan juga mampu pelihara dan mampu. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Bagi yang percaya, bagi yang percaya, bagi yang percaya, bagi yang percaya, bagi yang percaya. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Pakai kami jadi alat-Mu ya Tuhan. Pakai hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama dan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat kebaikan dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dan bukan hanya pendengar ya Tuhan. Tahun ini adalah tahun iman. Kami mau bertindak dengan iman ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bahwa kami dapat memiliki gedung ini ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil Tuhan, sekaligus kami juga sementara kami membayar kontrakannya. Karena pada saat kami memulai melangkah dengan iman, maka perkara besar akan terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Mulai dari perkara yang kecil, maka perkara yang lebih besar Tuhan percayakan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu. Setiap jemaat-Mu yang mengalami pergumulan apapun mereka, Tuhan Kau yang tolong. Baik dalam usaha pekerjaan, baik yang mau mencari pekerjaan, Tuhan, baik dalam masalah rumah tangga, baik dalam masalah kesehatan Tuhan, baik dalam masalah hubungan dengan sesama, Tuhan pulihkan kami. Ataupun keterikatan oleh karena dosa, Tuhan lepaskan ya Tuhan. Sehingga hidup kami boleh dimerdekakan dari setiap perhambaan dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu boleh menggema di dalam hati kami, dan Roh Kudus selalu mengingatkan setiap firman yang telah kami dengar, sehingga kami boleh melakukannya dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saudara angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Saudara yang terkasih, pulanglah engkau dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan saudara.